Lah, dia kenapa bikin backhouse? Record sudah berjalan ya. Nah, sudah terlihat ya share screen saya? Ya, kelihatan Pak. Oke, thank you. Ya, selamat datang teman-teman semua yang sudah hadir di acara Sarap Huddle, kolaborasi dengan iCommunity di platform iCommunity. Nah, sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan pesan sponsor, yaitu apa itu iCommunity atau visi-misi dari iCommunity. Pastinya visi dari iCommunity itu adalah platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dan kemudian merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, itu sebagai misinya, menghubungkan sama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi di dalam pertumbuhan bisnis dengan tagline Share Network, Grow Net Worth. Nah, tujuan dari iCommunity yaitu mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Kemudian membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan learning dan berkembang melalui learning resources, melalui business matching dan referral. Nah, kemudian ada kode etiknya nih di sini. Ini yang harus kita junjung tinggi ya, bahwa kode etik dari iCommunity adalah kami para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dan melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Dan kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama pastinya. Dan karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Dan kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur dan diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Oke, itu sekilas dari iCommunity. Nah, sekarang saya masuk di dalam intro dari Sarap Huddle Program. Sebenarnya Sarap Huddle Program itu apa sih? Sarap Huddle Program itu adalah sebuah program yang dimulai oleh Gen Global, yaitu Global Entrepreneurship Network. Nah, sekarang ini kurang lebih ada 50 plus gitu ya komunitas di seluruh dunia dan lebih dari 30 negara yang mengadakan Sarap Huddle. Nah, dari Sarap Huddle itu adalah satu program yang dirancangkan sebenarnya untuk membantu satu entrepreneur dan sekaligus memperkuat ekosistem startup lokal, di mana entrepreneur menemukan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi melalui keterbatasannya dari komunitas lokal mereka, melalui keterlibatannya dari komunitas lokal mereka. Nah, tujuan dari Sarap Huddle itu adalah membangun komunitas startup lokal pastinya. Kemudian membantu satu entrepreneur dalam satu waktu, di mana startup mendapatkan bantuan dari member komunitas yang terhubung ataupun terwakilkan dengan istilah umum yaitu panelis, tapi khusus di Sarap Huddle Jakarta, kita pakainya namanya adalah community representative, yaitu mereka memberikan masukan dan pandangan atas bisnis yang sedang dikembangkan oleh presenter yang akan mempresentkan bisnisnya pada malam hari ini.
Kemudian kurang lebih adalah secara garis besar startup huddle itu biasanya ada 1 atau 2 orang yang presentasikan ide bisnisnya masing-masing 6 menit. Kemudian akan diberikan oleh community representative itu masukan atau feedback gitu yang bermanfaat, dan pastinya audiens juga bisa berpartisipasi untuk memberikan masukan itu juga. Jadi ini bukan satu arah ya, ini 2 arah. Nah, tapi hari ini kita ada sedikit modifikasi, yaitu kita punya 1 presenter dengan 2 community representative yang memang akan men-sharingkan sesuatu, pengalaman menariknya gitu ya, sehingga kita bisa belajar lebih. Dan biasanya kita ada 2 presenter di sesi-sesi sebelumnya, tapi itu tidak menjadi satu pakem. Nah, kita bisa bermodifikasi, dan yang penting adalah experience yang kita bisa dapatkan dari setiap acara dari Sarap Huddle. Nah, jadi kalau di Sarap Huddle itu bagi kita mau orangnya ada 10, mau orangnya ada 200, berapapun nilai orang yang datang pada hari itu di acara offline ataupun online, bagi kita bukan masalah jumlah orang, tapi adalah lebih kepada kita mau berfokus kepada si presenter itu. Jadi pada malam hari ini melalui platform iCommunity, tujuan kita adalah untuk membantu si presenter ini mendapatkan satu insight. Kita percaya bahwa inilah yang menjadi kesuksesan dari Sarap Huddle itu sendiri. Oke, nah saya kenalkan sedikit ya. Di malam hari ini, Sarap Huddle ini akan menghadirkan 1 presenter, yaitu Pak Eric Stanley, founder dari Nitibasa, dan juga pakar coding, serta keterlibatannya di Kemendikbud-Ristek. Wah, ini banyak keahliannya, tapi masih mau gitu ya untuk tampil di acara Sarap Huddle ini dengan satu tempat yang secara online gitu ya. Mungkin nanti jika ada kesempatan kita akan bawa secara offline gitu ya di satu tempat di Amerika mungkin kalau waktunya tepat. Dan kemudian ada community representative yang juga sudah gabung nih di malam hari ini, yaitu Bu Aryati, founder dan CEO eGrade, dan Bu Aryati juga merupakan alumni dari inkubator yang pernah saya manage, yaitu di IB Activator waktu di Semanggi secara offline. Dan kedua adalah Bro Anthony, CEO dari Otori.id, juga adalah alumni dari inkubatornya ImpactNerd. Dan mereka berdua adalah orang yang saya kenal dengan baik, dan juga mereka selalu semangat dan pantang menyerah untuk membangun startup mereka, karena itu adalah DNA-nya mereka gitu ya, selalu maju. Dan saya senang sekali kalau hari ini bisa kita sama-sama berkontribusi lah untuk teman-teman kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya bagi kita semua. Dan pastinya saya Dewi Harja, founder ImpactNerd Startup Business School, dan juga sebagai organizer dari Sarap Huddle Jakarta, dan juga menjadi sekretaris jenderal dari Gen Indonesia, dan sekarang menjadi moderator juga di malam hari ini. Semuanya dijalanin, karena bukan jabatan, tetapi lebih kepada senang gitu ya, passion ketemu orang, berbagi sesuatu yang saya bisa, yang saya punya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali datang di tempat ini, welcome untuk kalian semua. Dan pastinya kalian bisa terus ngikutin Sarap Huddle Jakarta ini dengan programnya bersama di iCommunity maupun juga yang ada di tempat lain waktu kita sering bikin di Amerika. Oke, dan kemudian
selama ini Startup Hadal Jakarta ini sudah hampir 2 tahun lah ya. Dan kita udah punya kurang lebih 20 alumni lebih, dan kalau dilihat di sini, ini banyak banget kita bikin acara di Amerika, di Pacific Place, kemudian juga di online ya, dan ini menjadi satu agenda kita yang rutin. Oke. Nah, slide sudah habis, saya stop share slide dulu. Oke, kemudian, nah sekarang saya masuk nih. Saya akan jelaskan tentang Startup Hadal kita malam hari ini ya. Di sini sedikit ada tambahan modifikasi dari acara kita malam ini gitu ya. Sebelum presenter tampil, mempresentasikan bisnisnya, di mana tuh ada kedua orang community representative yang akan men-sharingkan pengalaman mereka membangun bisnis mereka. Ini khususnya pengalaman mendapatkan 1000 prospek ataupun customer pertama mereka. Ya di sini kita bisa dapat pelajaran bahwa membangun bisnis dari awal tuh membutuhkan effort yang cukup besar. Dan pastinya harus banyak belajar dari para mentor maupun ikut program-program pengajaran seperti inkubator yang sudah mereka lewati ataupun banyak pelajaran yang selama ini sudah mereka jalani. Mereka nggak cuman bangun startup, kemudian nggak masuk di dalam satu bootcamp ataupun satu komunitas atau pengajaran macam-macam, mereka nggak hanya lakukan itu, tapi tidak lakukan itu sekali, tapi mereka lakukan berkali-kali. Dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya penting sekali untuk kita ketahui, dan yuk kita bisa belajar dari mereka ya. Ya mungkin nanti akan ketemu nih hal-hal, oh ya kayak gitu loh, mungkin dia lakukan ini. Wah, ini menjadi satu inspirasi. Oke, tanpa lama-lama lagi, saya akan berikan kesempatan pada Bu Aryati untuk sharing tentang pengalaman Bu Aryati membangun startup-nya, ya gimana mendapatkan 1000 customer pertama. Oh iya, untuk teman-teman yang hadir malam hari ini, kalian juga bisa sharing nih. Mungkin nambahin lah cerita gitu ya. Dan atau mungkin mau bertanya nih sama narasumber ya, community representative ini, khusus untuk sesi ini, yang dimana kita buka dengan sharing session dulu. Ini maksimal dari teman-teman audiens, siapapun boleh tanya, mau presenter, mau salah satu community representative, siapapun boleh tanya, tapi saya maksimalin untuk sesi ini yaitu maksimal 2 orang, yang totalnya 5 menit, nggak bisa lama-lama karena keterbatasan waktu. Nah, tapi waktu nanya tolong tetap pada topik yang ada ya, yaitu seputar strategi mendapatkan 1000 customer pertama. Just reminder sama Bu Aryati, maksimal waktu sharing itu maksimal 15 menit, mau dihabisin semua, mau lebih cepat, it's okay. Dan saya akan ingatkan jika sudah lewat, dan jangan lupa untuk Bu Aryati, ceritakan sedikit tentang Bu Aryati dulu nih, expertnya di bidang apa ya. Ini 1-2 menit sebelum sharing. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Aryati. Monggo Bu. Terima kasih banyak Pak Edi. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Senang sekali ada di sini. Kalau boleh saya cerita, saya mulai mencoba bikin startup tuh 2018. Terus langsung keterima di bootcampnya IT Activator Batch 2 ya Pak Edi ya. Dan dari situ dapat banyak masukan. Kemudian waktu itu startup saya masih tentang food and beverage, terus dapat masukan yang cukup tajam gitu ya. Tapi saya tetap biasa lah ya, maju terus pantang mundur gitu kan. Ternyata pas kedonsi di lapangan memang banyak masalah. Kemudian 2019 itu toto pandemi gitu kan ya. Jadi waktu saya 2019 itu saya udah dapat funding dari teman, 2 teman gitu. Walaupun tidak besar ya fundingnya, tapi kan itu suatu tanggung jawab ya. Jadi begitu ada pandemi, terus saya usulkan untuk pivot menjadi edutech gitu ya. Teman-teman saya menyetujui karena
lebih banyak online activities dibandingin offline activities kan ya. Jadi waktu itu kan rame diliput media tentang ruang guru. Jadi saya sebenarnya adalah orang yang suka belajar dan suka ngajar ya sebenarnya. Jadi saya suka banget kalau bikin edutech gitu. Nah ini udah ada ruang guru untuk pendidikan dasar. Jadi saya bikin e-grad itu e-learning graduate untuk pendidikan tinggi rencananya. Nah waktu itu sebenarnya sama sekali belum ada bisnis model gitu ya. Jadi kayak biasanya startup suruh membuat bisnis model kanvas gitu ya. Itu di awal nggak ada bisnis model yang baku, yang udah mantap gitu ya. Tapi saya ngejar timing pandemi orang lagi demam Zoom meeting gitu. Jadi saya todongin semua teman-teman yang mau ngajar apapun tentang pendidikan tinggi, saya kasih waktu dan saya kasih layar gitu ya. Jadi istilahnya saya kejar traction aja dulu. Kalau venture capital kan yang dilihat traction gitu ya. Walaupun bisnis model belum terlalu ketemu, kita jalanin aja, kita organize gitu acara. Waktu itu jadi dalam 2 tahun saya bisa bikin 146 acara. Nah, dari sambil berjalan itu memang jadi kelihatan bahwa apa sih yang dibutuhin pasar, apa sih yang dimauin pasar gitu ya. Jadi awalnya bikin acara gratis, ternyata ada orang minta sertifikat katanya. Oh ya udah, orang minta sertifikat nih, yang dicari ternyata kalau acara-acara terutama e-learning yang agak ada ilmunya ya, maksudnya ada pas. Ini kan pendidikan tinggi gitu ya. Jadinya orang nyari sertifikat ternyata untuk promosi, untuk persyaratan promosi di institusi di mana dia bekerja, atau untuk para mahasiswa ataupun fresh graduate untuk taruh di CV dia gitu ya. Jadi kita mulai dengan membuatkan sertifikat untuk tiap acara. Tadinya awalnya langsung bikin manual coba satu-satu gitu. Tadinya gratis, terus lama-lama kita tahu topik mana, narasumber mana yang ternyata sangat dicari gitu. Peminatnya bisa ratusan, bisa 300 gitu kan. Jadi sambil kita membuat sistemnya, terus kita mulai bikin sertifikatnya berbayar. Jadi acaranya gratis, tapi kalau kamu mau sertifikat, bayar. Mulai dari 5.000, 10.000, 15.000 gitu ya. Jadi mulai kelihatan gitu bahwa oh topik ini tuh banyak banget peminatnya gitu. Oh narasumber yang ini tuh banyak banget peminatnya gitu ya, dengan segala macam alasan gitu ya. Jadi kita catat semua. Dari situ jadi saya lihat kalau mendapatkan 1.000 customer pertama itu ya memang harus tahu apa yang dimaui oleh customer gitu. Yang saya tahu dari salah satu mentor saya, waktu saya pertama kali, saya udah 15 tahun ya mencoba menjadi seorang entrepreneur. Saya mulai dari bisnis konvensional, bikin kue kering gitu ya, bikin catering di rumah. Itu selalu saya mulai dengan saya bisa apa, saya mau jual apa gitu. Ternyata saya belajar dari bootcamp, dari mentor, dari para founder startup, supaya kamu bisa exponential growth, itu cari tahu dulu target market kamu, maunya apa, perlunya apa. Jadi itulah yang saya perlu tekankan gitu buat teman-teman yang mau mulai startup atau yang sekarang lagi jalani juga, selalu bikin customer potential survey gitu ya. Survei selalu itu, dan itu harus dilakukan rutin ya, karena kan ada aja berubah-berubahnya ya kebutuhan, keinginan dari target market kita. Itu sih yang mungkin saya bisa sharing Pak Edi. Oke, ya memang untuk memulai sesuatu pastinya kita butuh ini ya, banyak effort seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Mungkin ini ada masih sedikit waktu, kira-kira kalau saya mencoba bertanya sama Bu Aryati atau memancing gitu, ada yang belum keluar.
Jadi yang paling berat itu waktu pertama kali nyobanya itu ya, sampai ada yang beli itu gimana tuh strateginya gitu. Jadi gimana strategi Ibu tuh untuk bisa dapat yang beli tuh pertama kali gitu. Jadi waktu IGRA pertama kali bikin acara Juli 2020, itu karena timingnya tepat, orang lagi demam nge-zoom gitu ya, kita tidak ada masalah mendapat 1.000 pertama customer. Walaupun cuman bayarannya dari 5.000 sampai maksimal 30.000 gitu ya Pak. Nah, tapi terus lambat laun kita lihat dari setahun itu mulai tadinya salesnya naik, terus dia mulai declining. Nah, itu decliningnya kemungkinan karena orang udah bosan nge-zoom atau ini pengajarnya yang jadi favorit, yang topiknya favorit, udah bingung mau ngajar apa lagi. Jadi kendalanya seperti itu Pak Edi. Jadi waktu 1.000 pertama malah kami nggak ada masalah, cuman itunya kita maintain growth-nya itu yang masalah ternyata. Oke. Nah, ngeblasnya kemana itu Bu? Apa karena memang sudah ada? Dia. Ya, jadi kan namanya bikin traction kan, kalau venture capital nanya traction gitu, ujung-ujungnya nanti dia nanya, ini kamu dapat traction gini, kamu ngeluarin biaya berapa gitu kan ya Pak Edi ya? Iya. Jadi saya langsung, pokoknya kita cari traction, bisnis model pikir belakangan, tapi saya nggak mau keluar uang untuk marketing satupun gitu. Saya nggak mau keluar uang gitu. Jadi saya bikin akal-akalan aja. Ini saya cari teman saya yang memang sudah biasa ngajar. Jadi saya tahu dia udah punya fanbase lah gitu sebenarnya. Tapi terus saya minta, kamu selama ini kan ngajar ini boleh nggak saya minta yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi fanbase-nya masih mau ikut acara saya. Terus udah gitu nanti saya akalin dengan narasumber ini, saya pilihin moderatornya yang cukup terkenal lah ya, yang networknya luas dan dia kalau narasumber moderator itu mau mengisi acara IGRAD itu dia nggak dibayar Pak, emang murni dia mau bantuin saya aja gitu. Jadi moderator pun si narasumber pun dengan senang hati membroadcast acara IGRAD di mana dia ada di situ gitu. Itu aja sih modalnya, dengan utang budi lah ya, dengan bantuan teman gitu. Jadi saya nggak keluar uang untuk promosi. Ya, ini memang satu pelajaran yang harus ya dimiliki oleh para pengusaha gitu atau para founder. Kita memang mesti pintar-pintarnya gitu, bukan memanfaatkan sih, tetapi lebih sifatnya adalah mengajak atau ngasih tahu juga sama orang yang kita kenal, yang kita sudah bangun selama ini bahwa kita lagi bikin ini dan yuk saya butuh bantuan dan bla 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 gitu. Tapi memang orang tersebut sebenarnya bukannya memanfaatkan ya, sorry ya saya. Jadi kita mesti tahu juga, akhirnya dengan bikin beberapa kali event saya tahu kenapa orang itu mau saya minta ngajar di IGRAD gitu ya. Yang pertama dia pasti mau mendapatkan amal jariah atau dia mau ini ya berbagi. Terus kemudian dia punya sesuatu ilmu ataupun produk atau apapun yang perlu exposure-nya lebih luas lagi, gitu kan? Kemudian ya itu sih dua itu ya. Jadi sebenarnya win-win relationship ya gitu. Kita saling membantu aja gitu. Betul. Tapi yang saya mau tekankan itu sebenarnya adalah profil dari yang minta itu juga orang yang baik gitu ya. Nah, kalau nggak baik, mereka nggak bakal mau. Dan itu adalah highlight dari saya. Oke, Bu Aryati, untuk sharingnya Ibu sudah selesai. Nah, saya mau minta kepada teman-teman semua nih yang di sini bisa bertanya sama Bu Aryati atau juga ada yang mau nambahin ataupun sharing juga, maksimal 2 orang.
Kalau ada satu oke, jadi bisa ambil 5 menit. Kalau 2 ya sebentar-sebentar saja. Silakan. Jika ada yang mau, saya berikan layar di sini. Jadi sekarang buka saja open dari mic, langsung saja saya berikan kesempatan. Mungkin mau bertanya ataupun mau untuk nambahin atau punya pengalaman juga, silakan teman-teman semua. Mungkin biasanya belum panas. Nanti sesi selanjutnya kita bungkus dulu, ya. Kita bungkus dulu nih, lumayan 5 menit untuk sesi yang kedua, ya. Nah, sekarang saya lanjut ke sesi dari core-nya Sarap Hadal itu sendiri, yaitu presentasi dari presenter kita, ya, yaitu Pak Eric Stanley, founder Nitibasa. Apa sudah ready, Pak? Siap, Pak. Bapak bisa persiapkan dulu layarnya untuk bahan PPT-nya. Kemudian jangan lupa open kamera, kita mau lihat wajahnya nih. Kemudian sementara Pak Erik menyiapkan bahan presentasi, saya mau mengingatkan ya, waktunya hanya 6 menit untuk presentasi. Saya akan bilang stop kalau sudah melebihi. Dan kemudian untuk para community representatif sama para audiens atau para teman-teman yang sudah datang di tempat ini, aturan dasar dari Sarap Hadal itu ada sederhana. Pertamanya, do and don'ts-nya itu yang harus dilakukan dari community representatif itu atau teman-teman yang mau nanya, mau nambahin gitu, yaitu memberikan umpan balik yang kuat gitu ya, feedback yang baik. Dan tujuannya membantu si founder itu untuk mungkin memperjelas bisnis model mereka atau apa yang dipresentasikan. Jadi dengan nanya bisa, memberikan feedback bisa, tapi yang lebih penting adalah jangan hanya kritik, tapi memberikan solusi, itu yang paling penting. Sumbang solusi. Kemudian yang nggak boleh dilakukan adalah komunitas representatif atau teman-teman semua, jangan bertindak seperti juri ya, kita ini bukan kompetisi, ini bukan kompetisi pitching gitu. Jadi jangan terfokus hanya tampilan teknis presentasi aja, tapi kita lebih kepada ngajuin pertanyaan tuh yang lebih ini ya, seperti tadi saya sampaikan, itu hal yang mendasar gitu, yang berarti gitu ya nanyanya gitu. Dan kemudian yang jangan dilakukan itu adalah nanyanya yang terlalu bertubi-tubi gitu. Itu kita mau hindarin itu. Dan catatan untuk komunitas representatif ataupun presenter, mohon maaf jika saya harus reminder kalian semua, jika ada pertanyaan yang di luar konteks ya. Dan untuk presenter, ini juga bukan diskusi satu arah. Jadi nanti presenter juga bisa tanya nih pada komunitas representatif, mungkin juga kepada audiens. Jadi ada 2 arah. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ingat, ada keterbatasan waktu, nanti saya akan pandu supaya waktunya tepat. Oke? Silakan Pak Erik, waktu Anda dimulai saat ini, dan saat kamu bilang mulai, maka saya akan mulai hitung selama 6 menit. Sudah bisa disiapkan ininya? Siap, Pak. Baik, saya bisa mulai sekarang, Pak? Bisa. Baik. Silakan. Rek, ayo rek, melaku-melaku nang tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Hey everybody, let me introduce, I'm Eric Stanley. I'm from East Java, Surabaya Hero City. Assalamualaikum, how are you today guys? So, selamat datang Mbak Mas semuanya, sehat-sehat. Saya izin bagian Mbak Mas saja biar lebih awet muda ya, biar semangat semuanya. Oke, matur nuwun sebelumnya, terima kasih sudah mengundang Nitibasa, Bapak Ibu semuanya, Mbak Mas semuanya. Jadi
Niti bahasa itu adalah apa sih Mas Stanley niti bahasa itu? What you know about niti bahasa? Jadi niti bahasa kita ambil dari bahasa Sanskerta, jadi niti dan boso. Kalau orang Jawa bilangnya niti boso, tapi orang Jawa Barat niti bahasa. Jadi meniti bahasa atau meniti saya bisa untuk slogan kami. Jadi kita ada 10 bahasa asing plus bahasa coding. Dan kemudian di sini apa sih what we have right now? Jadi apa yang bikin kita beda antara niti bahasa dengan niti-niti yang lainnya gitu kan? Di sini kita yang niti ini bukan teman-teman non, tapi yang kita pilih adalah teman-teman disabilitas dan yatim piatu. Loh, kenapa Mas Stanley? Kamu lagi pansos ya? Jangan isu-isu PBB ya? Nope. Lebih tepatnya kita bisa ngasih wadah mereka buat berkarya, Mbak Mas semuanya. Karena kenapa so far teman-teman LBB mereka pilihnya itu adalah yang non disabilitas. Jadi ketika mereka tahu tunanetra sudah mulai tertolak. Itu kenapa kita ngasih wadah buat mereka buat berkarya. Jadi tujuan kita adalah menciptakan alih bahasa dan coding dengan sertifikasi nasional dan internasional yang pasti misinya pemberdayaan disabilitas yatim piatu serta menciptakan platform yang bisa mendukung semuanya. Dan kemudian di sini kenapa niti bahasa? Yang pasti meskipun mereka disabilitas yatim piatu, pengalaman the best option for them. Jadi gini nggak ada menye-menye, nggak ada menyamajaan. Nggak bisa ngajar, Pak sertifikat, keluar dari niti bahasa. That's the point. Karena kenapa kita menjual servis, kita bukan menjual rasa kasihan. Itu kenapa interview pertama kali pengalaman mengajar penting nomor 1. Sertifikasi, at least mereka pengalaman 2 tahun untuk mengajarnya. Kemudian dari pengalaman saya mengajar sendiri, sertifikasi dari MIT dan sebagainya saya terapkan di sini. Ketimbang dimasukkan peti mati atau dikafanin. Jadi saya pakai formula kita buat niti bahasa ini, Bapak Ibu semuanya. Kemudian we try to implement self-esteem. Jadi lagi kita bikin generasi yang pinter otak tapi juga pinter hati. Jadi kita pakai self-esteem compact. Jadi kita ajar mereka gimana cara bikin PR yang sesuai dengan konteks Indonesia. Jadi kayak thanks, sorry, and then something like that. Jadi contoh kita bikin animasi game itu untuk siapa? Untuk orang tua. Atau mungkin puisi bahasa Jepang untuk ayah mereka. Jadi lagi konteksnya ke humanize the human. SKKN ini pasti, kenapa? Karena kita di Indonesia, di mana bumi bijak lagi dingin. Itu kenapa kita coba pakai SKKN meskipun kita juga beberapa case tentang MAT juga. Kemudian ada gotong royong kolaborasi, ini paling penting sesuai dengan platform dari iCommunity. Jadi kita akan ada juga tugas bersama-sama yang mana kita terapkan konsep gotong royong. Kenapa? Karena selama ini sudah mulai hilang, apalagi teman-teman di apartemen atau di kompleks. Ibarat dulu kita waktu minggu kita gotong royong buat ngebangun membersihin sampah 10 tahun lalu. Terus sekarang kita dengan apa? Dengan konsep tugas bersama-sama. That's the point of gotong royong. Kemudian yang pasti ada penempatan mereka berprestasi, entah mereka sebagai pengajar, exchange dan sebagainya. Kemudian kita ada apa aja niti bahasa yang pasti, niti bahasa for school. Jadi kita ngajarin 10 bahasa asing lebih, English dan sebagainya untuk teman-teman SD, SMA, kuliah dan profesional. Dan kemudian juga niti bahasa tekno, kita juga bikin adik-adik SD, SMP, SMA, kuliah buat bikin animasi, game, kemudian juga untuk website, Android, dan kita bisa upload ke Apple sama ke Google Play Store, yang mana nanti mereka bisa juga dapat cuan dari situ. So we can cuanize our application. Mereka bisa di-download aplikasinya, dapat duit dari situnya. Begitu. Niti bahasa for work. Apa sih Mas Stanley for work ini? So kita siapin mereka biar bisa bekerja. Jadi nggak cuma lagi mereka belajar kita, dan yang pasti Mbak Mas semuanya, kita kalau bisa segmentasinya non-disabilitas dan non-yatim piatu. Karena this is our form to empower our society. Kenapa? Kita juga ada program yang namanya, kita siapin pengajar nasional, internasional, kemudian kita juga latih gimana mereka cara mengajar di depan umum sesuai dengan TESOL dan sebagainya. Kemudian National International Public Speaker, moderator, MC dan sebagainya. Dan juga tour guide dalam 10 bahasa asing lebih. Jadi siapa tahu mereka nanti setelah bisa ngomong bahasa asing, dapat kenalan, bisa jadi jodoh seumur hidup nanti Mbak Mas. Next lagi, kita juga ada coding dan program lagi, ini penyiapan mereka lebih mandiri ke depannya. Ini contoh program kita. Untuk yang program tadi, kita juga kalau tadi yang untuk wisata tadi, untuk yang tour guide itu kita arahkan ke wisata seperti Abang None, Jakarta atau
Caning Surabaya, at least they can communicate in that language well, something like that. Kemudian yang terakhir, ini yang paling suka, ini nggak memandang semua usia, semua bisa. Kita ada on-site dan online language tour. Jadi kita bikin kayak tour seperti biasa, online atau on-site. Lah ini yang bedanya Mbak Mas semuanya. Mereka harus pakai bahasa mereka ingin pelajari. Jadi contoh, Mas Stanley aku bikin paket nih Jakarta nih, museum tua. Nah, kita bikin paketnya, tapi mereka harus pakai full bahasa mereka pelajarin. Contoh, bahasa Jepang, atau bahasa Perancis, Spanyol. Bahasa Betawi juga boleh kalau bisa, mungkin Mbak Mas semuanya. Student exchange, kita juga kirimkan teman-teman terbaik, dan kita lagi bikin formulasi dengan teman-teman di Australia. Kemudian saya juga alumni dari Australia Exchange Program, dan tadi kita lagi bikin community project yang mana kita akan kirimkan teman-teman disabilitas yatim 30 detik lagi. Siap. Dan kemudian avatar based language. Jadi ibarat kita akan bikin kayak conference tapi online based. Jadi kita bisa ketemu dengan orang-orang asing sana, Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian ini project kami dan ini klien kami, Bapak Ibu semua. Jadi kita want to show that even we are orphan, but our team is not orphan. Jadi nggak ada istilah manja-manjaan buat mereka. Kerja keras nomor 1, service nomor 1. Jadi we are able to not disabled. Kemudian lagi di sini Bapak Ibu semua, tim pengajar kami adalah kombinasi dari teman-teman kementerian dan juga international teacher. Dan yang pasti kita semua adalah teman-teman yatim, piatu, disabilitas yang memiliki sertifikasi mengajar dan at least mereka punya pengalaman 3 tahun mengajar. Demikian dari saya Bapak Ibu semua. Monggo kalau saya mau dihabisin, saya siap, saya pasrah. Terima kasih. Siap. Pak Erik, tenang nggak dihabisin karena di sini bukan pitching competition bukan. Siap Bapak. Oke, saya akan berikan kepada Bro Anthony dulu untuk ini ya, untuk tanya dan nanti selanjutnya sama Bu Aryati. Oke, Bro Anthony silakan. Ini saya boleh share screen juga nggak ya gantian? Boleh. Oh iya, saya share screen juga ya. Sip. Oke. Sebentar. Ini jagonya Bro Anthony. Oke, pertama congrats and thank you buat presentasinya Bro Erik ya. Ini sangat bagus banget. And to be honest, tidak banyak orang yang memang betul-betul concern di bidang seperti ini. Jadi yang memberdayakan disabilitas, terus memberdayakan yatim piatu, nah ini tidak banyak. Kenapa? Karena salah satu kendalanya adalah dari pembinaan soft skill dan komunikasi dengan mereka. Nah ini ada beberapa respon dari saya. Kenapa saya share seperti ini? Karena saya berharap bisa dicatat juga lah nantinya. Yang pertama saya sangat tertarik dengan satu statement tadi, yaitu adalah ketimbang di Cavani. Saya pikir nggak banyak orang itu sadar bahwa waktu mereka di dunia itu terbatas dan bagaimana mereka mau menggunakan bakat yang diberikan oleh Tuhan selama mereka di dunia. Jadi banyak sekali yang begitu mereka usia tertentu mereka baru sadar itu dan waktu sudah lewat lah. Jadi saya pikir ini satu awareness ya yang perlu dibagikan juga ke teman-teman. Nah, terus yang pertama adalah beasiswa. Nah, jadi tadi pada saat sebelum memulai sesi saya ada searching sedikit dan ternyata itu ada program khusus beasiswa yang diberikan untuk para disabilitas. Dan dalam hal ini itu adanya dari Australia. Nah, silahkan teman-teman bisa Google. Tadi saya juga sudah kasih linknya ke Bro Erik itu untuk search tentang disabilitas ini dan mungkin nggak cuma di Australia tapi juga ada di negara lain. Dan kedua adalah mungkin bisa dikolaborasikan juga dengan organisasi seperti apa dalam hal public speaking ini bisa dikolaborasikan dengan Toastmaster. Nah ini saya juga pengen tahu apakah memang sudah dikolaborasikan dengan Toastmaster. Nah terus bisa juga dengan Lions Club. Dan kebetulan saya salah satu member dari Lions Club, jadi saya tahu. Nah tadi Bro Erik ini cerita bahwa ada program yang namanya Student Exchange. Nah Lions Club ini punya program namanya adalah Lions International Youth Camp and Exchange.
Nah, maksudnya apa? Kita bisa mengirimkan anak dengan usia 16 sampai 18 ke negara pilihan mereka, dan nanti mereka akan tinggal di negara tersebut. Ada syarat dan ketentuannya. Nah, jadi mungkin apabila ini kita bisa kolaborasikan, nanti kita bisa bicara lebih lanjut setelah sesi ini. Siap. Terus ketiga adalah dari sertifikasi. Nah, sertifikasi itu di luar itu ada beberapa. Untuk coaching itu ada namanya ICF. Jadi International Coach Federation itu bisa ngambil dari sana sertifikasi untuk nanti para pengajarnya, atau juga fasilitator. Fasilitator ini ada namanya IAF. Iya, kalau nggak salah. Nah, jadi saya baru tahu nih bahwa ternyata ada yang bekerjanya sebagai fasilitator. Itu apa? Silakan nanti dipelajarin. Nah, terus saya bisa juga menyarankan untuk melakukan asesmen bagi para pengajarnya. Yang bisa dilakukan adalah yang gampang dan mudah gratis itu adalah DISC, terus multiple intelligence juga. Nah, terus apabila memang bisa bekerja sama dengan psikolog, mungkin nanti bisa dengan Ibu Aryati ya dikoneksikan, itu bisa diuji minat dan bakat daripada pengajarnya. Dari sana nanti bisa diarahkan lebih lanjut dan bisa dikembangkan. Nah, pertanyaan saya ada beberapa, jadi saya juga bingung nih. Anyway, yang ini aja dulu deh. Tadi saya itu tertarik sekali dengan statement-nya, yaitu bagaimana supaya pintar otak dan pintar hati. Nah, ini adalah pembinaan soft skill ya. Dan menurut saya ini salah satu tantangan terutama di Indonesia. Nah, saya pengen tahu bagaimana sih mekanisme apa yang dilakukan oleh Bro Erik dan teman-teman di Niti Bahasa ini untuk melakukan pembinaan supaya pintar otak dan terutama pintar hati ini. Thank you. Akan langsung jawab. Ya, ternyata ya, maafkan saya. Oke. Yang pasti untuk mengenai pintar hati sama otak, kita biasanya pakai tugas-tugas dengan ini, lebih ke praktis. Jadi ada istilah Indonesia itu ilmunya macan, tapi PD-nya itu meong. Sebaliknya, orang-orang luar itu dia ilmunya itu meong, tapi dia PD-nya macan. Kenapa kita di sini selalu berusaha kayak tepatin bahwa kamu harus PD. Nah, kamu itu sama-sama manusianya. Jangan menganggap turis itu dewa. Boleh itu mereka biasa aja. Jadi kita biasanya kita masak dulu mereka BPKPD. Setelah itu baru mereka bisa ekspresif keluar. Dengan cara apa? Tugasnya di sosial media kan, di YouTube kan. Basicnya udah mantap, udah pede. Oke, I'm the macan now. So I have my knowledge, I have my self confidence. Kemudian kita ajarin lagi dengan tugas. Contoh, bikin PR tentang apa? Bikin animasi tentang Scratch, tapi kasih itu ke orang tua kamu, nak. Express yourself, you love your parents, love and express with your project. Jadi tiba-tiba udah dibikin gitu, mereka cerita, iya mas, malam-malam saya dikasih sama anak saya aplikasi animasi Scratch, saya nangis mas, terima kasih ya mas sudah diberitahu. Jadi lebih ke kayak lagi kita berusaha kayak kenapa saya nembaknya ke anak-anak? Karena mereka masih tunas ya, ya itu kenapa masih gampang dibentuk. Lah kalau saya untuk dewasa, lagi dari pendekatan persahabatan. Jadi kita pilih teman-teman pengajar yang sama, yatim, piatu, tapi mereka bisa terbiasa ngajar anak dewasa. Kita jadi sohib mereka, jadi sahabat mereka, kita masukkan poin-poin tadi itu. Contoh, dengan cara apa? Lebih empati, melalui diskusi di kelas. Atau mungkin dengan cara ibarat kayak open minded sebagainya. Jadi kita lebih ke open minded sama ke diskusi, terus lagi lebih ke pengembangan diri. Karena ada cerita menarik, kita sempat di-collab dengan Semen Gresik International dan mereka benar-benar down banget. Dan ternyata memang satu masalahnya mereka terletak di ujung Jawa Timur itu. Kenapa mereka kurang pede? Dan lagi saya bilang, saya sama kamu sama-sama makan nasinya, sama Jatimnya. Saya bisa go international, kamu harusnya juga pasti bisa. Jadi lebih kayak itu sih. Jadi lagi manusia itu cuma ukuran relatif. Yang penting gimana kita bisa kontribusi ke masyarakat kita. Gitu sih so far. Oke, thank you. Ini mohon maaf ada satu lagi nih Pak Edi. Ini lanjutan boleh? Betul, masih satu lagi. Oke, silakan. Boleh. Apakah ada success story dari salah satu orang yang itu? Mungkin bisa diceritakan lebih mendalam gitu. Siap. Yang pasti success story adalah pengalaman pengajar saya sendiri kok. Salah contohnya, jadi awalnya kita waktu itu sempat saya ikut sesi mentor nasional untuk bahasa asing. Kebetulan ada Pak Rudra pengen, Mas aku coba Pak Mas
Niti Bahasa kayak apa. Jadi awalnya dia volunteer. Setelah volunteer, Mas aku pengen ngajar. Jadi ngajar. Kemudian jadi tim kita pengajar bahasa Inggris, sampai bisa bahasa Arab, bisa bahasa Thailand, dan beliau, kenapa saya pilih kok? Karena beliau adalah yatim. Jadi dari situ juga, setelah itu udah kelar, oke. Terus mereka masih berpikiran bahwa yatim itu perlu dikasihani. One day they ask me, Mas, aku mau ikut lomba PBB, Mas, tapi aku nggak punya duit. Bagi dong, Mas, duitnya. Tahu nggak komen saya, Pak? Saya bukan ATM di jalan kamu, nak. Niti bahasa. So, kalau kamu pengen kerja, pengen berangkat, ya pakai usaha kamu. Kamu tak kasih kelas, ajarin mereka, nanti dari situ gaji kamu pakai buat berangkat. Dan puji Tuhan, bro, dia terpilih sebagai perwakilan Indonesia buat ke PBB. Dan lagi, beliau adalah teman-teman yatim. Jadi, saya bilang ke mereka, bisa kan kamu, nak? So, you can do it. Jadi, jangan lihat aku ini jahat atau kejam atau kayak emak-emak dalam beku ya. Meskipun saya kayak ini, tapi lagi, know about your potential. Kamu itu pinter, you are smart. So, kenapa kamu minta tanganmu di atas aja? Bilang kamu bisa dibawa, bisa apa ya? Bisa kasih sesuatu ke orang sekitar kamu. Jadi, itu salah satu ibarat. Dan sekarang aku, karena terbiasa saya pecut ya, aku ya. Sekarang beliau lagi kuliah S1 di Thailand, beasiswa full. Jadi lagi nggak ada istilah yatim itu miskin prestasi. Kita semuanya sama aja. Begitu. Thank you. Oke, Sama-sama. mantap banget. Sekarang saya berikan kepada Bu Aryati. Silakan, Bu. Boleh Halo, saya Mbak. share screen? Hai, Mas Eri. Halo, Mbak. Ketemu lagi. Ketemunya di sini. Siap. Oke, Mbak. Silakan, Mbak. Monggo. Pak Edi, saya boleh share screen nggak? Sangat boleh. Sudah atau belum nih dikasih jadi co-host? Main co-host. Sip. Ya, silakan. Oke, ini kelihatan nggak ya? Lagi jalan. Mudah-mudahan nggak lelet. Nah, oke. Kelihatan ya? Sip. Kelihatan ya? Jadi Kelihatan. gini, Mas Eri, ini kan acara pitching ya. Jadi kalau pitching tuh mesti ada elevator pitch. Kayaknya saya nggak dengar tuh, elevator pitch-nya Niti Bahasa tuh apa? Itu Mbak mungkin nanti saya mohon dibimbing lagi ya Mbak untuk elevator pitch-nya. Karena saya juga masih ini, karena ibarat dengan background pendidikan, ini coba startup ya Mbak. Nah ini jadi kalau saya lihat paparannya dari Mas Erik ini masih kayak waktu saya awal-awal bikin Igrat ya, Juli 2020 tadi, yang belum ada bisnis modelnya. Hajar aja semua gitu kan, begitu ada peluang hajar, tangkap gitu kan. Tapi abis dari sini mungkin mesti dipikirin Mas Erik bisnis modelnya, terus nanti jadi ketahuan Niti Bahasa elevator pitch. Jadi Niti Bahasa membuat apa? Apakah website, aplikasi, software as a service, e-commerce atau apa? Kan namanya kalau startup digital kan bentuknya produknya digital ya. Kemudian membantu siapa? Target marketnya siapa sih? Ini target marketnya para difabel ini, atau para orang yang mau belajar bahasa, atau apa? Jadi walaupun ada termin, misalnya Niti Bahasa itu B2B, B2C, tapi ada aja B2B, 2C gitu kan ya. Jadi multi-shaded platform, itu tolong dipikirin lagi Mas. Jadi sebenarnya kalau toh multi-shaded platform, Niti Bahasa itu tetap prefer mana? Kalau kayak Igrat misalnya, Igrat is developing an apps ya to help fresh graduate to find their suitable profession, profession by providing talent mapping assessment and online learning to narrowing their skill set gap. Ya, jadi kelihatan bahwa Igrat itu kita ngeladenin fresh graduate kan, untuk apa? Untuk dapat kerja. Nah, berarti ada perusahaan. Nah, waktu di awal kan kita ditanya, kamu milih bantuin perusahaan atau bantuin fresh graduate gitu. B2B, 2C. Tapi saya milih fresh graduate. Kalau perusahaan mah nggak usah dibantuin, mereka udah punya duit, udah punya apa. Saya lebih pilih bantu fresh graduate. Ini juga Niti Bahasa kayaknya masih bisnis modelnya masih kurang ajak gitu loh Mas. Ya,
tolong dipikirin lagi sebenarnya Niti Bahasa mau bantu siapa. Terus jadi membantu target market ini untuk mendapatkan apa? Apakah tadi dignity, income gitu ya, seperti itu. Terus dengan caranya gimana gitu ya. Jadi kalau yang kemarin kita kan sudah coba kolaborasi ya dulu Niti Bahasa ya dengan IGRAD, waktu itu kan saya minta pertama kali kan proposal tentang kursus bahasa Inggris TOEFL gitu ya. Ternyata sorry ya kita open public aja ya biar semua orang juga sharing dan nggak malu-malu untuk cerita gitu ya Mas Erik ya. Jadi waktu saya bandingin harga dari Niti Bahasa ternyata lebih mahal dari provider kursus bahasa Inggris yang TOEFL. Makanya saya bilang kan, Mas Erik ini kok nggak kompetitif ya gitu. Akhirnya jadi kita belum sempat kolaborasi. Nah, jadi yang saya kepikiran, makanya tadi di awal saya bilang tentang customer potential survey gitu ya. Ini kan Mas Erik, saya berusaha membayangkan saya sebagai Mas Erik, founder yang penuh idealisme membantu teman-teman di Fable gitu ya, as a socialpreneur gitu kan. Nah, tapi kan sekarang jangan mikir kita mau bantu ini, tapi kita pingin supaya Niti Bahasa itu sustain, bisa 100 tahun ke depan gitu kan. Nah, itu mesti bisnis modelnya mesti tajam. Jadi sekarang pernah nggak Mas Erik tanya customer, mereka perlu apa? Jadi sekali lagi target marketnya siapa itu penting ya. Lebih banyak saya ngelihat Mas Erik mau bantu para difabel ya, tapi ujung-ujungnya produk Anda tidak kompetitif. Jadi saya nggak tahu apakah socialpreneur dia ini akan sustain gitu. Itu yang sangat disayangkan kalau itu tidak ini yang udah jalan begitu bagus, disupport begitu banyak orang gitu ya, mendapat banyak penghargaan. Tolong dipikirin lagi Mas Erik itu tentang model bisnis supaya sustain gitu kan. Dan sekali lagi tolong kalau udah tahu target market berarti tahu customer, cari tahu customer tuh maunya apa. Soalnya saya mikirnya gini, kenapa sih Niti Bahasa fokusnya di kursus? Padahal ini ada difabel yang sangat kompeten gitu ya. Jangan-jangan perusahaan itu banyak cari mereka untuk jadi translator. Perusahaan sekarang udah mulai bangkit, offline event banyak. Yang saya tahu perusahaan itu cari translator ya. Jadi ada acara gitu, ini boleh acara orang Indonesia semua, tapi ini boleh pingin tahu kita ngomong apa. Jadi satu boleh ada satu translator samping dia. Jadi dia nanya-nanya. Itu cuannya lebih banyak Mas Erik dibanding ngajar kursus gitu. Kenapa enggak mereka diberdayakan begitu menjadi translator dibanding cuma jadi ngajar kursus bahasa? Itu ya menurut saya gitu. Kayaknya itu sih Pak Edi. Saya bisa merespon Mbak Budi. Silakan. Iya. Jadi yang pasti dari tadi Mbak, startup Niti Bahasa membuat aplikasi course untuk membantu para bahasa lovers untuk mendapatkan quality knowledge dengan cara B2B dan B2C. Jadi setelah waktu itu Mbak Budi, setelah kita ngobrol, kita juga evaluasi lagi dengan pasaran Jakarta sebagainya, dan alhamdulillah kita jadi lebih belajar ya Mbak Budi waktu itu, karena dengan Mbak Kompet juga sebagainya, dan kita memang waktu itu melek dan akhirnya terghosting. Kenapa? Tiba-tiba langsung hilang, hop, dan tiba-tiba saya ditendang dari grupnya aja gitu kan. But that's fine. Maksudnya, iya. Jadi dan mungkin juga kami juga akhirnya bisa merasa kayak belajar. Oke, mungkin dari sini kita belajar sebagainya, dan sampai akhirnya kita bisa ini Mbak menggandeng UI dan Pahawa School untuk TOEFL dan IELTS yang sama juga. Tapi lagi, makasih Mbak Budi buat masukannya, dan mungkin di sini juga memang itu kenapa waktu mungkin Mbak Budi awal sempat notice saya kenapa kirim ke LinkedIn, karena kami juga pengen belajar gimana situasi di Jabodetabek. Karena lagi sebelum kita perang kita harus tahu dulu pelurunya. Dan saya pelurunya ini dari pengalaman Mbak Mas di sini begitu. Jadi mungkin dari sini yang di-share Mbak Budi, matur nuwun, Pak Edi dengan Kuku juga matur nuwun, terima kasih banyak. Jadi kita, Mas Erik, boleh nggak saya diulang lagi elevator pitch-nya tadi apa? Jadi ini Mbak, Niti Bahasa membuat kursus untuk membantu language lover mendapatkan
language service dengan cara B2B dan Long apa? B2C. Long language. Language service, jadi tentang service bahasa, Mbak. Bisa sebagai kursus, pemateri, atau sebagai penerjemah, atau sebagai pembikin konten kreator. Jadi kita sebagai agen yang mentransfer bahasa, Mbak. Kita sebagai source-nya atau sebagai perantara, karena juga beberapa teman-teman kami juga ngebantu tour guide juga, Mbak. Sorry, back to elevator pitch ya. Ya. Jadi biasa membuat kursus untuk Nah. membantu para pecinta bahasa Ya. mendapatkan Quality language service, Mbak. quality language service dengan cara B2B dan B2C. no. B2B, B2C nggak masuk elevator pitch ya. Okay. Dengan cara tadi memberdayakan disable menurut saya ya. Asih, baik, Pak. Itu nilai tambah, gitu kan. Baik. Nah, tapi yang mendapatkan solusinya mungkin bisa lebih tajam lagi, Mas. Siap, terima kasih, Mbak. Thank you. Saya belajar. Matur nuwun, Mbak Budi. Terima kasih. Oke, Bu Aryati, share screen-nya bisa di. Oh iya, sorry. Ya. Ya, jadi memang penting sekali itu apa yang di-sharingkan oleh Bu Aryati di sini ya, dan memang ini sudah biasa kita pakai ya, elevator pitch itu sangat membantu banget. Dan memang membuatnya itu tidak mudah, dan memang mesti banyak tweaking. Tes lagi, mesti dicatat, dan itu menjadi meresap gitu ke dalam pikiran dari si founder tersebut ketika dia mau menyampaikan idenya dia ini dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh banyak orang. Itu poinnya seperti itu. Nah, jadi kalau malam hari ini, bisa dapat insight dari Bu Aryati, itu nggak heran, karena Bu Aryati sudah ngikutin inkubator tuh 2 jenis gitu, dan dua-duanya hobinya ikut inkubator. Nah, itu ilmunya yang sometimes itu suka ke-skip gitu ya, tapi ketika kita sudah menjalankan pernah pusing gitu, mikirin elevator pitch, akhirnya itu menjadi satu hal yang powerful ya, dan itu keluar dari alam bawah sadar kita, dan kita terbiasa dengan itu. Ya, mungkin kalau mau belajar langsung bisa belajar nih sama Bu Aryati sama Pak Bro Antoni, karena mereka sudah lewat dari kelasnya inkubatornya saya gitu, di mana setiap minggu tuh elevator pitch itu keluar gitu kan. Nah, anyway, untuk teman-teman yang mau bertanya atau memberikan tambahan kepada Titi Basa, silakan. Nah, pertanyaan boleh Pak Arjo, kalau mau open mic, boleh langsung. Kalau memang harus saya bacakan, saya akan bacakan, tapi saya lebih prefer open mic. Silakan Pak. Silakan Bapak, mangga. Ya, jadi sudah saya formulasikan pertanyaan saya dalam tulisan ya, supaya lebih mudah dimengerti. Karena kalau lewat omongan kan cuman nggak tangkap omongan dan tulisan. Jadi, pada intinya pertanyaan saya adalah tentang quality control. Jadi bagaimana tetap menjaga quality control yang bagus, tapi biaya operasional bisa minim dan bisa long lasting, bisa sustain bisnisnya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Aryo pertanyaannya. Yang pasti kita berusaha pakai ini seperti awal untuk moto kita Humanize the Human, dan juga kita menganggap kursus kita ini sebagai keluarga. Jadi bukan keluarga untuk dapat harga murah Bapak Ibu ya, tapi at least kita bisa support yang mereka butuhkan apa, nggak cuma dari segi money aja. Jadi yang pasti kita pastikan mereka merasa terayomi. Kemudian quality control bagaimana? Kita selalu ada kayak tiba-tiba mendadak ada inspeksi pengajar. Jadi kita pilih teman-teman yang berpengalaman saat mengajar, dan at least itu sebagai kayak patokan kita. Dan mereka mengamati ini. Jadi ketika ada tim kami yang mengajar, itu akan ada yang mengawasi secara langsung. Dan gimana cara kita mengapresiasi mereka dengan cara nggak cuma materi, Pak Arjo. Jadi contohnya, karena
mungkin di perusahaan kalau kan kamu karena udah baik kita kasih bonus. Nope. Kita di sini kayak contoh. Karena tiba-tiba saya masuk ke kelas mereka oke. Ayo bantu aku ini yuk, ikutan exchange ke Malaysia yuk. Atau contoh, aku ini ada dari Inggris nih, ada free certification karena kamu udah oke ngajarnya, ini buat kamu ya. Jadi lebih ke kita support yang mereka butuhkan dari ini sih, yang pasti relasi juga sih Bapak selama ini. Jadi memang kalau memang benar-benar pure, kalau untuk fee gaji kayaknya kurang mengcover Bapak ya, karena memang lebih kursus itu bisa bukan berarti yang utama, tapi bisa jadikan pegangan lah at least. Tapi dengan cara yang mungkin manajerial, contohnya kalau nggak harus dengan fee atau apa, tiba-tiba contoh, kamu tadi udah bagus lo ngajar, sini yuk kita nanti makan malam yuk. Ini ya, tapi ini buat kamu aja. Jadi lebih ke punishment sama rewardnya Pak, begitu. Jadi kita berusaha terapkan punishment reward, tapi di luar dari ini, di luar maksudnya, ya kalau memang seandainya itu berhubungan perusahaan ya monggo begitu. Dan ambil konten info gratis baik. Jadi lagi Bapak Ibu kita di sini juga kan kami juga selalu berusaha rekam kelas-kelas kami. Jadi kami bisa ngawasin mereka di jalurnya atau enggak begitu. Jadi ketika itu di luar jalurnya, kita biasanya ada pendekatan, kita ada meeting kayak parent technical meeting. Jadi ketika ada miskomunikasi dengan guru kami, kita biasanya ada PR kami yang memberitahukan bahwa mohon maaf Ibu ya, tadi ada tapi so far masih baik-baik aja Bapak, yang belum ada sampai yang parah-parah banget. Cuma waktu itu mungkin karena beliau masih baru, jadinya untuk penyampaian informasi kurang sesuai gitu. Tapi so far masih aman Pak, dan kita mungkin untuk apresiasi mereka itu nggak melulu di operational manager fee-nya kita. Mungkin dengan cara tadi itu kita ada bonusan dengan partner klien kita, sertifikasi, atau mungkin contoh dari kita ada kursus nih 10 kursus lebih. Kamu 2 ya, karena kamu udah oke gitu. Jadi lebih ke sharing beasiswa atau sertifikasi yang nggak kelihatan gitu sih Pak Aryo. Begitu Pak Edi. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Pak Aryo. Apakah menjawab jawaban saya Pak Aryo? Mohon maaf, belum tanya tadi. Iya, cukup sebenarnya. Tapi mungkin lebih jelas saya ambil contoh studi kasus saja ya. Jadi misalkan seperti tadi kan ada program beasiswa ke luar negeri untuk sekolah. Nah kadang-kadang itu kan problemnya itu kan di mentoring. Kan yang mentor ini kan kemungkinan dari 3 kategori ya. Pertama, orang yang belum pernah ke luar negeri, cuma sekedar dengar-dengar, tapi bisa bahasa asing yang negara yang bersangkutan, misalkan Amerika. Tapi karena nggak pernah di Amerika, jadi cuma mengira-ngira aja kira-kira nanti mereka seperti apa. Itu kemudian pertama. Kemudian kedua, ada yang memang Amerika beneran misalkan, tapi karena dia orang Amerika sehingga mereka tidak bisa kontekstual dalam pemahaman orang-orang di Indonesia sebagai murid-muridnya. Dan kemudian kategori ketiga adalah orang Indonesia yang memang paham tentang Indonesia, tapi tinggal lama di luar negeri, misalkan di Amerika, jadi bisa paham. Jadi kalau misalkan ada seperti Amerika, nanti bagi yang mau berangkat ke Amerika mesti masalahnya mungkin yang paling ideal ya, mungkin yang ketiga ya, tahu both words kan. Tapi untuk mentor yang seperti itu mungkin sangat sulit atau mungkin hampir tidak ada gitu kan. Nah ini hal-hal seperti ini mana? Seperti tadi ya quality control ya, untuk menjaga supaya benar-benar yang diajarkan ini benar-benar make sense, benar-benar aplikatif gitu. Jadi jangan cuma sekedar teori. Nah itu tadi. Sedikit terputus-putus ya. Iya Bapak. Tapi saya paham Pak maksudnya beliau seperti apa. Jadi karena ada 3 informasi, maksudnya 3 pengajar yang dengan masa beda-beda, ya termasuk juga ini ada kayak beda penyampaian informasi juga. Jadi jadi saya izin menjawab. Apakah masih ada waktu Bapak Edi atau nanti mungkin bisa japri atau bagaimana? Bisa. Masih ada waktu 1-2 menit, silakan. Jadi biasanya kalau teman-teman yang mereka pengalaman untuk yang sudah, kita utamakan teman-teman yang sudah stay di luar dan mengajar Bapak. Jadi tapi orang Indonesia.
Jadi praktis mereka ini bisa tahu gimana penerapan ke Indonesia sendiri begitu. Dan biasanya di situ kita bikin kolaborasi dengan beliau-beliau sudah berpengalaman untuk ini ke tim kurikulum kita juga begitu. Jadi kalau anehkan contoh, jadi gimana bisa menjaga standar atau operasionalnya? Ya ini kita biasanya kalau seandainya nanti ini ada guru asing, kan, tapi kami masih belum asing kami kebanyakan malah diminta orang-orang lokal Bapak untuk ya bahasa ininya karena mereka masih belum pede dan paling-paling kita masuk sesi untuk orang asing itu cuma satu meeting jadi 2 pertemuan dan so far sih Pak karena mereka ibarat sebagai tamu ya Pak sebagai ini masih on the track sih Pak Aryo. Jadi contohnya tanya nama kamu siapa, hobi kamu apa, itu sih Pak. Dan kita kasih kisi-kisinya ini, rundown dan sebagainya. Dan mereka bisa tanya dari sekitar itu. Jadi untuk orang asing yang di Indonesia masih aman. Kenapa? Karena masih mengikuti materi dibuat oleh teman-teman yang pernah ngajar di luar dengan konteks Indonesia Pak. Oke, ya, saya pikir itu sudah cukup banyak ya penjelasannya dan memang bicara tentang quality itu tantangan sih di mana-mana. Dan untuk menjaga hal tersebut ya pastinya kita sebagai founder memang benar-benar harus mencoba ya gimana pun caranya itu dijaga dan agar supaya nggak dalam tanda kutip kecolong. Oke, untuk sesi saraf huddle ya ini sudah core-nya ini sudah habis gitu. Nah, kita masuk ke sesi yang nggak kalah mantap juga nih. Ya, kalau dilihat nanya-nanya aja udah terstruktur, jelas banget. Ini pasti sharingnya lebih mantap lagi nih. Untuk Pak Antoni, ya sama tadi seperti Bu Aryati. Jadi ada kurang lebih maksimal 15 menit untuk sharing sesuatu yang Bro Antoni lakukan untuk mendapatkan 1000 prospek ataupun bagaimana caranya mendapatkan 1000 prospek tersebut. Silakan 1-2 menit pertama boleh cerita expertnya di mana, monggo. Oke, thank you Pak Edi dan thank you buat kesempatannya. Oke, jadi mulai dari mana ya? So anyway, saya ini nggak sengaja masuk sebetulnya ke dunia IoT. Background saya sebetulnya bukan dari dunia IT lah, seperti itu. Walaupun orang entah kenapa banyak ketemu saya tuh kelihatannya, ini kamu orang IT deh pastinya, kelihatannya pintar gitu loh. Saya pintar Google, ya itu betul. Tapi di luar itu ya secara teknisnya nggak terlalu banyak lah. So anyway, sekitar tahun 2016 kemarin, saat ini saya masih bekerja di satu company dan pada saat ini kita itu mengerjakan yang namanya adalah teknologi pertanian. Nah, di tahun 2016 kemarin kita mulai masuk ke teknologi pertanian dan dari sana alat yang kita jual ini alat yang tergolong high end. Kita bicara customer kita adalah itu perusahaan perkebunan yang konglomerat lah, yang besar karena mereka yang punya dana dan mereka punya expertise untuk menggunakan alat yang kita jual. Nah, dari sana kita melihat bahwa ternyata ada kebutuhan di market tentang beberapa alat. Dan dari sana kita mulai mencari gitu loh, gimana caranya kita bisa mengisi gap yang di bawah ini. Alat yang kita jual notabene cukup mahal, dari sana banyak yang minat, tapi aduh mahal banget ya, ada nggak yang lebih murah? Nah, dari sana kita mulai kembangkan lah yang namanya Authori.id. Nah, untuk pengembangan Authori.id sendiri, pada dasarnya itu adalah monitoring instruments pada dasarnya. Nah, kita mulai dari hal yang sederhana. Dari hal yang sederhana, ini perjalanan mencari co-founder di bidang IT, karena pengalaman saya itu kebanyakan di bisnis. Nah, di bidang IT itu saya ketemu dengan partner saya yang pertama, mantan dulu, orangnya terlalu pintar. Jadi dari pertama jalan, terus tiba-tiba dia begitu smartnya, akhirnya dia jalan sendirilah. Nah, saya ketemu partner yang kedua, nah di partner yang kedua ini dia skill-nya masih terlalu di bawah, jadi ekspektasi saya nggak bisa dipenuhin. Nah, di yang ketiga inilah baru saya ketemu satu co-founder yang itu memang pas skill dan spiritnya sama kita. Nah, alat yang pertama kita buat itu adalah alat yang sederhana, yaitu alat pengukuran suhu dan kelembaban. Nah,
awalnya pada saat membuat alat ini kita sudah tahu marketnya. Kenapa? Karena ada sister company kita yang memang menggarap market yang ini. Nah, jadi seperti tadi yang Bu Aryati bilang, kita bukan berangkat dari sesuatu yang baru, tapi memang kita sudah punya marketnya dan kita kembangkan dari situ. Dan kita berasumsi ini produk dengan kita pelajarin market, dan kita sudah tahu di market kompetitor kita produknya apa aja, baru dari sana kita mendesain produk kita. And you know what? Ternyata begitu pada saat kita lempar ke market, ternyata responnya tidak sehangat yang kita harapkan. Nah, dari sana kita terus pivot sampai menjadi beberapa, mungkin sudah saat ini adalah yang device kita sudah masuk yang device 2.0, dan dari sana kita mencari pangsa pasar nih. Pangsa pasar kita yang pertama adalah asumsi kita itu dunia laboratorium. Tapi ternyata di pangsa pasar ini mereka butuh, tapi untuk produk yang kita supply ini terlalu early teknologinya untuk mereka. Mereka mencari teknologinya yang lebih di bawah. Otomatis cost-nya akan di bawah itu. Jadi akhirnya kita mencari pangsa pasar yang lain. Dari sana kita masuk ke industri yang lain, kita masuk salah satunya ke pergudangan, dan ternyata di welcome dengan baik oleh mereka. Dan ya terus pandemi happens. Kita nggak bisa visit ke customer, kita nggak bisa demo apa dan segala macam. Nah, tetapi dari sana kita bersyukur penjualan kita tetap berjalan walaupun di bawah target. Nah, dan R&D kita terus berjalan, dan dari alat yang sederhana itu yang kita hanya monitoring suhu dan kelembaban, kita mulai naik ke next level. Next levelnya adalah kita mulai mengukur ke industri yang lain. Expertise kita di pertanian, kita mulai mengukur IoT di pertanian. Dari sana kita mulai masuk ke aquaculture juga. Terus kita mulai masuk ke industri juga. Dan alhasil di tahun 2022 kemarin sakit kepala. Kenapa? Karena expertise kita belum sampai di level itu. Nah, akhirnya di awal tahun ini kita putuskan kita akan streamlining aquaculture, kita akan scrap project itu untuk masuk ke pasar industri, kita juga scrap karena expertise kita sangat minim. Nah, kita akan pertajam di dunia agriculture. Dan di dunia agriculture kita sedang mendevelop satu instrumen ukur yang notabene kita juga sudah jual sebelumnya di beberapa lead bank di Indonesia sudah pakai device dari kita. Dan dari sana itu kita sedang kembangkan device yang 2.0. Karena dari device yang 1.0 tersebut kita melihat ada beberapa kelemahan. So, jadi produk kita ada dua, yaitu monitoring suhu dan kelembaban dan monitoring kondisi perkebunan. Lebih tepatnya monitoring seperti kondisi tanah dan udaranya. Jadi di soil moisture dan di weather station-nya. Dan ke depan kita akan develop yaitu adalah IoT Open Dashboard yang kita sedang kolaborasikan dengan beberapa dengan universitas. Kurang lebih seperti itu, Pak Edi. Silahkan kalau ada mau bertanya. Ya, ini kalau sesinya Pak Anton itu cepat gitu, karena dia sudah rapih baik dari catatannya. Tapi ya memang kalau kita pelajarin tadi, ada satu hal yang menarik ya. Ternyata pivot itu adalah menjadi satu teman baiknya dari para founder. Dan memang nggak ada masalah. Karena di perjalanan kita akan ketemu gitu ya. Poin-poin yang selalu membuat kita menjadi improve. Nah, kalau dari saya sih mungkin nggak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya mau lontarkan. Saya mau kepada teman-teman dulu, yang kalau ada yang mau nambahin atau mau nanya juga boleh. Mungkin untuk Bro Erik bisa mau tanya juga boleh, silakan ya. Saya tunggu, jangan ragu-ragu, open mic saja. Mungkin nanti saya mau izin share materi yang share oleh slide-nya Mbak Aryat, Mbak Budi nih. Debat apa atau tadi apa ini atau juga pokok juga buat kami juga breakdown lagi untuk, karena kan tadi sudah saya screenshot, cuma tapi belum tahu sih, mungkin itu tadi agak dikit privasi juga sih, kurang tahu. Mungkin tadi kan ada beberapa kayak banyak slide tuh ya Mbak Budi ya, karena ada kurang lebih kan tadi Mbak waktu buka kan dari slide 21 kalau nggak salah.
Lah, itu nanti itu apakah sisanya itu bisa saya lihat juga ataukah 3 itu aja yang bisa saya ini, atau kalau mungkin di-share materinya gitu boleh Mbak atau Boleh, bagaimana? nanti aku WA, Mas. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Siap. Ya kalau untuk materi yang slide nanti di WA, dan kalau sekarang nih kira-kira sesinya Pak Anton ini sharing mendapatkan prospek pertama gitu, 1000 pertama tuh ada nggak yang mau nambahin, ada nggak yang mau cerita juga, silakan, masih ada waktu nih. Mungkin ini Pak, Kalau izin yep. tanya mengenai masalah ini masalah leads-nya. Jadi pertama kali yang Koko dulu deketin itu di pihak mana dulu Koko untuk sebagai pengguna ininya, pengguna jasanya Koko? Apakah relasi, apakah langsung ke teman-teman maksudnya yang nggak dikenal atau bagaimana Koko? Oke, jadi begini. Ini kita berangkat itu dari sister company, dan company Autoria.id ini kita berangkat bukan dari B2C tapi dari B2B. Jadi kita supply ke bisnis, dan dari awal kita sudah punya list customer. Itu list customer sister company kita tersebut yang memang mereka ini sudah menggunakan alat yang kita jual. Nah, jadi kita tidak creating something new, sama sekali tidak. Nah, tetapi kita jadi kita kita mendowngrade lah. Dari sisi kualitas kita turunkan nggak terlalu jauh, tapi dari sisi cost itu kita tekan jauh, dan kita tambah dengan kemampuan online. Nah, jadi kita sudah punya database-nya, kita tidak mencari database yang baru. Nah, tetapi dalam perjalanannya database sebetulnya database kita yang notabene sudah hanya dalam tanda kutip ratusan, itu asumsi kita sudah cukup untuk 1-2 tahun pertama kita. Nah, unfortunately begitu kita kontak satu demi satu, ternyata mereka bilang, aduh ini masih kemahalan. Saya bingung gitu loh, ini kenapa kemahalan gitu loh. Ternyata mereka menggunakan device yang manual dan mereka masih nyaman menggunakan itu. Saya jadi teringat seperti pertama kali itu kan Microsoft mengeluarkan Surface kan, tabletnya kan. Nah, dan itu kan nggak laku. Yang laku kan pada saat Apple mengeluarkan iPad-nya. Nah, saya merasa timing saya untuk customer yang industri ini belum pas. Jadi ya udah, akhirnya saya scrap list ini dan kita membuat listing yang baru. Kita mencari industri mana nih yang ternyata respon, dan ternyata salah satu yang merespon dengan baik adalah dari pergudangan. Dan ya udah, kita coba masuk ke mereka, dan ya customer kita kebanyakan dari sekarang dari situ begitu. Dari dunia lab juga ada, tetapi tidak sebanyak dari pergudangan seperti itu. Cukup menjawab semoga. Ya, saya nambahin ya cerita tentang mendapatkan customer gitu. Ini kalau kita lihat dari cerita Bu Aryati, kemudian Bu Antoni, ini ada kemiripannya, pastinya ada timingnya gitu. Dan kalau di Impactner sendiri, saya juga dapat timingnya itu waktu pas pandemi, dan dengan lebih mudah kita jual karena harga yang kita tawarkan juga bukan harga yang murah, dan banyak yang berminat untuk ikut gitu, dan memang kita membatasi nggak bisa terlalu banyak satu kelas karena kita mau menjaga kualitas. Dan ini tentang momentum juga, sama tentang portofolio. Jadi kalau teman-teman mau membangun sesuatu bisnis baru, pastinya saya sarankan untuk mulai dengan sesuatu yang memang kalian pahami banget dan sudah punya, dalam tanda kutip, masanya atau teman-teman atau orang-orang yang bisa diajak kolaborasi gitu ya, sehingga bisa dengan lebih cepat. Tapi ketika momentum itu sudah mulai lewat ataupun sudah jenuh gitu ya, itu akan menurun. Nah, tantangannya adalah kita harus bisa pandai-pandai untuk melihat dari sudut mana lagi gitu ya kita bisa masuk. Nah, dan ini menjadi satu hal yang penting sekali, atau
beruntung banget kalau kita bisa dapat momentum tersebut. Nah, justru di sesi malam hari ini, saya mau ngangkat tentang bagaimana mendapatkan customer gitu ya di awal-awal, dan tadi sudah dijawab oleh Bu Aryati. Ternyata dia tahu kebutuhan dari customer-nya adalah sertifikat gitu kan, dan kemudian momentumnya tepat, dan juga untuk Broan juga sama ya, bermain dari sesuatu yang dia tahu, dan saya tahu banget tuh perjalanannya ngebangun Otori gitu, karena di kelas kita itu banyak dicoba-coba dan akhirnya kita bisa lihat lah akan menjadi tajam gitu ya, karena memang mencoba-coba sesuatu yang langsung terjun ke lapangan itu powerful banget daripada hanya sekedar coret-coret di atas kertas. Nah, rasanya mungkin teman-teman belum banyak yang mau menambahkan ya untuk sesi sharing ini. Jadi saya akan menutup sesi sharing dari kedua teman alumni dari inkubator dan alumni juga dari Startup Huddle pastinya. Jadi semua teman-teman yang pernah present di Startup Huddle ini, kita merangkul mereka untuk yuk berbagi menjadi community representatif. Jadi inilah yang kami mau bangun di Startup Huddle, yaitu bukan siapa yang senior, bukan siapa yang junior, tetapi lebih kepada yuk kita bareng-bareng apa yang kita bisa lakukan untuk teman-teman kita semua. Ini bukan siapa lebih pintar, tetapi ini lebih kepada pesan moral gitu ya. Yuk kita mau minimum kita bantulah gitu kan. Tadi Bu Aryati langsung nunjukin tentang elevator pitch gitu kan, dan kemudian ada insight dari si Pak Antoni tentang apa yang terjadi ada di sana, di sini gitu. Jadi ini sesuatu yang positif banget. Dan kalau teman-teman semua mau untuk jadi presenter, silakan hubungi saya ataupun Bu Delisa dari iCommunity, dan atau mau jadi community representatif juga oke. Yuk, hanya perlu keberanian aja. Jadi singkat kata, acara Startup Huddle kolaborasi dengan iCommunity di ILC di hari Kamis ini di setiap awal bulan ini adalah satu kolaborasi yang memang kita lagi dorong gitu ya. Kita juga berharap banyak feedback ataupun banyak interaksi dari teman-teman semua. Kemudian sebagai penutup ya, saya minta dari Niti Basah untuk bisa menyampaikan apa sih yang jadi kebutuhannya startupmu yang bisa dibantu nih oleh teman-teman semua yang hadir di online Zoom ini nih. Jadi mau minta bantuan apa nih kepada kita semua? Mungkin hal yang paling penting, satu atau dua kebutuhan yang boleh disampaikan. Silakan. Yap, terima kasih Kak Adi buat chance-nya. Wah, saya merasa ini, I cannot speak, but anyway, yang pasti terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu semua sudah share, apalagi Mbak Aryati matur nuwun sudah share materinya. It means a lot. Pak Anton juga matur nuwun. Yang pasti mohon tidak capek untuk saya tanya-tanya, karena lagi waktu saya awal dari Surabaya ke Jakarta itu memang buat belajar dan untuk bisa menyamakan diri dengan teman-teman yang lain biar bisa diterima. Kemudian yang kedua mungkin ini kita juga lagi ini Bapak Ibu untuk apa? Kita lagi expanding di Jakarta. Jadi kami sudah ada yang di Jabodetabek, Bandung, Bali, Surabaya ada 5. Lah di Jakarta ini Bapak Ibu masih belum kita. Jadi saya sih mimpi saya Bapak Ibu ya ada di Jakarta Utara, Barat, Timur, Pusat, Selatan. Nah nanti mungkin kalau seandainya Bapak Ibu mungkin ada kesempatan mungkin kolaborasi untuk tempat belajar, mungkin bisa mohon dibantu. Nanti kami juga akan ada ibarat kayak MOU sebagiannya atau mungkin apresiasi nanti bagaimana, mungkin ada entah dibagi hasil atau bagaimana. Yang pasti untuk tiap instansi beda-beda Bapak Ibu ya. Tapi so far kami di
dengan hotel-hotel di Surabaya, dengan teman-teman di hotel Jabodetabek, kami juga sistem bagi hasil. Contohnya murid dari kami, materi dari kami, tempat dari mereka, nanti dari situ kita bagi hasil. Karena kita juga udah pakai listrik mereka dan sebagainya. Nah mungkin di sini seandainya ada teman-teman dari community yang berkenan bisa berkolaborasi untuk lokasi sebagainya, matur nuwun sangat. Nanti di situ kita juga bisa lihat, maksudnya bisa yang represent tentang budaya juga tentang Indonesia gitu. Jadi yang pasti itu sih Bapak Edi so far, dan kita juga lagi pelan-pelan untuk apa, dan kita juga sambil jalan, memang sambil lobby sana sini, kita juga mau apa dengan teman-teman hotel bintang 45 juga untuk kelas kami. Jadi untuk yang pasti kenapa hotel, karena ini dengan kita antisipasi yang mereka nggak mau panas Bapak Ibu. Tapi kalau mereka mungkin saat ini di sini ada teman-teman yang lain, nggak apa-apa Mas, di kafe di jalan, monggo dengan senang hati gitu. Karena kan sambil ngopi, sambil mereka ada income, kan bisa berbahasa asing juga. Mesti di Jakarta, Mas. Saya di selatan Jakarta, bukan Jakarta. Jakarta juga, Bu, masih ujung. Ya, saya sih nggak masalah Mbak Aryati, maksudnya dimanapun, selama itu bisa bikin solution dan kami bisa kontribusi ke Mbak Mas, monggo. Karena lagi pasti juga ada effort untuk ke sana, dan saya nggak tahu gimana. Terima kasih buat Pak Edi dan Mbak Delisa dan Bu Antoni, dan berarti terima kasih, today means a lot. Jadi saya juga sempat terharu ketika banyak diposting lagi di LinkedIn, di Instagram, terus kayak yang wah, saya nggak bisa, cuma Tuhan bisa balas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Oke, jangan kemana-mana dulu, Niti Basah. Nah, sekarang saya minta dari Bu Aryati sama Pak Antoni, ya Bu Aryati dulu untuk closing remark tentang program Startup Huddle ini. Itu kira-kira seperti apa tuh Bu? Silakan. Ya, gantian Pak Antoni dulu. Mbak, ladies first. Silakan. Pertanyaannya gimana Pak Edi, bisa lebih jelas? Jadi closing remark tentang acara Startup Huddle ini itu boleh 1 menit gitu ya disampaikan oleh para community representative. Silakan. Oke, thank you. Nah, jadi di Startup Huddle ini buat saya selaku founder ya, saya pada saat hadir di acara ini saya tuh banyak belajar dari startup yang lain. Oh, ternyata startup yang lain itu mereka caranya seperti ini, mereka punya kendala seperti ini. Dan respon daripada para community representatif ini itu juga membuat saya berpikir. Pertanyaan dari community representatif yang diberikan kepada si presenter itu juga saya tanyakan ke diri saya. Saya pernah hadir di beberapa acara termasuk yang di Amerika, dan itu sangat menarik banget ya. Dan saya membuat beberapa catatan sendiri itu di situ. Jadi bagi teman-teman yang pengen belajar tentang bisnis, tentang startup atau apa, saya rekomen untuk hadir di acara Startup Huddle. Dan bagi teman-teman yang sudah founder atau co-founder, saya juga rekomen mempresentasikan seperti ini. Dan di sini presentasinya ya begini, jadi lebih santai dan nggak perlu takut atau khawatir dengan apapun. Dan banyak feedback yang akan kita dapatkan seperti itu. Thank you. Oke, nice. Silakan Bu Aryati. Iya, makasih Pak Edi. Jadi Bapak Ibu semua, kalau saya setiap kali diundang Startup Huddle ini semangat banget, karena saya ingat banget tuh pertama kali Igrat baru berdiri tuh udah diundang jadi presenter, terus gitu. Community representatifnya 5 kalau nggak salah waktu itu. Aduh, benar-benar berkesan banget gitu ya. Cuman banyak banget ilmu yang saya dapat dari acara ini. Apalagi kemarin juga saya sempat ikut acara offline-nya ya Pak ya. Seru banget itu di Amerika itu dengan teknologinya, kamera di mana-mana, kita di mana-mana gitu. Pak Edi di rumah lagi sakit juga kedengeran suara dengan jelas gitu ya. Kapan-kapan teman-teman datang deh acara offline-nya tuh ya. Terutama terus ya info-info terbaru ya saya dapat di sini gitu. Jadi jangan ketinggalan deh acara Startup Huddle Jakarta apalagi ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dan kedua sahabat saya Bu Aryati, Bro Antoni dan Bro Erik
teman baru kita, ya. Jadi kita di satu keluarga iCommunity, share network, grow network. Nah, jadi ini adalah salah satu bukti yang kenapa kita pilih iCommunity, karena visi misinya dan value-nya itu keren banget. Yuk, teman-teman semua, acara sudah selesai, dan kalau mau nanti jadi presenter ataupun jadi community representatif ataupun mau memberikan masukan dan macam-macam, terlibat di acara ini, silakan, jangan malu-malu, karena kalau malu rugi sendiri. Oke, thank you so much. Acara sudah selesai.